Kejaksaan Agung membeberkan peran 7 tersangka korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018 sampai 2023. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Qohar menyebut, perkara ini bermula pada periode 2018 sampai 2023. Berdasarkan fakta penyidikan yang didapat, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blending menjadi Pertamax. Namun pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Saudara sekalian, 193 triliun terbongkar kasus korupsi di ruang lingkup Pertamina. Saya yakin saudara sudah mengetahui akan hal itu. Sudah ditetapkan tersangka sebanyak 7 orang, terakhir sudah bertambah 2 orang, jadi totalnya sudah 9 orang berarti. Para pelaku termasuk direktur utama yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Saudara sekalian, bagi saya secara pribadi sebetulnya yang menjadi permasalahan atau yang membuat kaget itu bukan masalah korupsinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena korupsi ini di negara ini, di Indonesia ini bukan barang baru, ya, bukan barang baru. Bergantian saja terjadi korupsi, kasus-kasus korupsi di berbagai instansi, di berbagai jabatan-jabatan tinggi, dan pelakunya juga tidak jauh dari para pejabat itu sendiri tentunya, ya. Maka saya katakan tadi, saya tidak terlalu kaget dengan kasus korupsi di Indonesia ini, karena memang ya patah satu tumbuh 1000, istilahnya begitulah. Tertangkap yang satu akan muncul di tempat yang lain kasus-kasus korupsi itu, sehingga tidak membuat saya menjadi waduh begitu, enggak terlalu, ya. Hanya saja memang kenapa kok begitu sulit korupsi itu, benar-benar sulit di Indonesia ini untuk diatasi dan benar-benar sulit untuk dihilangkan begitu. Sehingga memunculkan memunculkan pertanyaan dalam pikiran saya, apakah penyelenggara negara ini serius dalam mengatasi korupsi? Kenapa saya katakan demikian? Karena pada umumnya kasus-kasus korupsi justru pelakunya ada orang-orang yang berafiliasi ataupun ada kaitannya dengan para penyelenggara negara. Orang-orang ataupun pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh negara atau minimal yang dipercaya oleh negara, dia terlibat dalam kasus-kasus korupsi tersebut. Maka pertanyaannya, benar nggak atau seriuskah negara ini ingin membersihkan, ya, pemerintahannya dari para koruptor? Apalagi para pelaku koruptor di negara ini tidak mendapatkan punishment yang seimbang, ya, dengan kelakuan ataupun dengan apa yang dia lakukan. Begitu ringan sanksi dan hukuman yang diberikan oleh negara, oleh para penegak hukum kepada pelaku koruptor. Ya, kita contoh saja kemarin itu yang sebelum ini kasus 300 triliun. Coba, berapa sidang menetapkan sanksinya, hukumannya? Hanya 6 tahun. Ya. 300 triliun dibayar hanya dengan 6 tahun. Sedangkan kalau maling ayam, ya, kasus terakhir ada bapak-bapak yang hanya mencuri 5 potong kayu. 5 potong kayu divonis 5 tahun. Orang yang mencuri 300 triliun hanya 6,5 tahun. Kan nggak logis itu penerapan hukum bagi para koruptor. Ya, kita lihat saja ini nanti yang 193 triliun di Pertamina ini, berapa mau dikasih sanksi hukumannya, ya. Jadi jangan harap kalau begini caranya
para penegak hukum, para penyelenggara negara ini memberikan sanksi kepada para koruptor, jangan harap koruptor akan hilang dari negara ini. Ya, kenapa kita tidak mau contoh negara-negara yang memang tegas terhadap para pelaku koruptor, berani menegakkan ataupun berani mengambil hukuman ataupun sanksi yang begitu menakutkan, yang mampu memberikan efek jera kepada pelaku koruptor. Ada yang dipancung, ada yang ya dihukum mati, ada diasingkan, dan banyak lagi sanksi-sanksi lainnya yang itu membuat efek jera bagi para koruptor. Nah, tapi itu tidak berlaku di dalam negara ini. Ya. Apalagi kalau seandainya pelakunya orang-orang yang nggak punya relasi dekat. Ya, kalau dalam bahasa kerennya itu punya orang ordal dengan orang-orang yang berafiliasi dengan para pemerintah, para pejabat tinggi negara. Nah, itu mudah saja hukumnya tuh bisa di kong kali kong, istilahnya begitulah. Ya, sehingga tidak ada efek jerah para koruptor di negara ini. Ya, tidak ada efek jerah. Kita lihat nanti, 193 triliun ini dapat berapa tahun? Yang 300 triliun cuma 6,5 tahun. Walaupun pada akhirnya itu ada perubahan, tapi perubahannya juga nggak seberapa. Kita lihat nanti ini, 193 triliun ini, yang salah satunya pelakunya adalah direktur yang dalam Pertamina itu sendiri yang melakukan hal tersebut. Ya, kita lihat nanti berapa tahun yang diberikan. Makanya saya katakan saudara, saya tidak terlalu kaget, tidak terlalu heran, dan tidak terlalu terhadap pelaku koruptor di Indonesia ini, karena itu sudah menjadi hal yang wajar dan dia biasa-biasa saja. Apalagi Presiden justru memberikan angin segar kepada para koruptor, memaafkan dengan catatan mengembalikan, ya, dimaafkan, dan saya semakin pesimis dengan penegak hukum di negara ini. Apalagi para penegak hukum menjalankan hukumnya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tidak adil, sangat-sangat tidak adil. Sementara ketika dikoreksi tidak terima. Itu buktinya. Ada yang menyindir dengan lagu bayar, ternyata diintimidasi, dia dipecat dari sekolahan, dia seorang guru tenaga pendidik, dan sekolahnya pun nggak tahu, saya yakin sekolah itu mendapat intimidasi dari pihak kepolisian mungkin, ya, sehingga itu yang terjadi, ya. Nah, berkaitan dengan hal ini juga kasus Pertamina, saya sebetulnya tidak terlalu menyayangkan kasus korupsinya. Yang saya sayangkan, yang lebih ironi, yang lebih miris adalah perbuatan oplos atau mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Bayangkan, sudahlah dia koruptor, sekarang keuntungan mengoplos minyak Pertalite menjadi Pertamax itu mengerugikan berapa banyak manusia yang menggunakan kendaraan. Coba, kendaraan orang jadi sengsara juga itu. Dikira tadinya Pertamax, berharap Pertamax itu adalah kualitas minyak yang bagus, ternyata Pertalite juga yang sudah dioplos. Mending sekalian Pertalite yang tidak dioplos kalau begitu. Ya, inilah kelakuan-kelakuan para pejabat tinggi, ya, siapapun itu. Ya, kita lihat saja. Saya yakin ini belum berakhir koruptor di Indonesia dengan kasus Pertamina ini. Akan ada nanti terbongkar berikutnya ini. Makanya saya tidak heran dengan kasus-kasus koruptor di Indonesia ini. Demikian saudara, semoga ini menjadi bahan pertimbangan bagi kita semua. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.